Sampurasun, selamat datang di Bandung Bee Sanctuary. Terwujudnya pembudidayaan lebah atas nama Bandung Bee Sanctuary ini merupakan hasil kolaborasi dari Universitas Padjadjaran bersama The Local Enablers. Lalu pertanyaannya, kenapa Bandung Good Guide ada di sini? Karena kami mau kasih tahu kamu kalau ada pusat budidayaan dan edukasi lebah berbasis teknologi di Bandung. Mau tahu lebih lanjut? Yuk ikutin saya. Jadi teman-teman, inovasi sosial yang dilakukan Bandung Bee Sanctuary ini yaitu menyulap lahan tempat pembuangan sampah yang penuh lalat menjadi barisan koloni lebah yang membawa manfaat. Keren kan? Dengan inovasi teknologi bernama Internet of Things atau IoT di kandang lebah, para peternak lebah sekarang bisa mengetahui kondisi kandang lebah hanya dengan aplikasi. Rasanya nggak lengkap kalau kita nggak ngajak ngobrol para punggawa dari Bandung Bee Sanctuary ini. Mumpung CEO-nya lagi ada di sini, yuk kita ajak ngobrol. Duduk bareng dengan CEO-nya dari Bandung Bee Sanctuary. Kenalan dulu dong, halo Kang. Halo Teh. Kenalan, namanya siapa Kang? Nama saya Yoga Restu Nugraha. Oh, Kang Yoga Restu Nugraha, dipanggilnya Kang Yoga ya. Yoga aja. Halo Kang Yoga, saya Halo, Fitria Teh. dari Bandung Good Guide. Ya. Terima kasih loh udah duduk bareng dengan kita. Kita tuh sebenarnya punya banyak banget pertanyaan yang mau ditanyain nih. Tapi yang paling menarik karena ini dari titik mulanya dulu ya Kang ya. Betul. Ternyata tempat di mana kita duduk sekarang ini dulunya merupakan tempat pembuangan sampah. Betul. Yang bikin kita penasaran itu Kang, dari tempat pembuangan sampah menjadi tempat pembudidayaan lebah itu gimana sih ceritanya Kang? Prosesnya mungkin bisa dikasih tahu ke kita ceritanya. Jadi kebetulan perjalanan ini termasuk perjalanan panjang juga yang melibatkan berbagai pihak. Kita berkolaborasi. Dari awalnya ini berupa kegiatan mahasiswa, teman-teman mahasiswa dari Unpad. Mereka survei menemukan lahan ini total sekitar ada 6 hektar Teh. Wah, Total 6 hektar ya? hingga ke bawah. Cuma kebetulan untuk di atas waktu itu tempat pembuangan sampahnya cukup lumayan tinggi, baik sampah organik maupun non-organik. Ketika kita memutuskan untuk mengaktifasi lahan ini dari yang kotor untuk menjadi tempat budidaya bunga, itu kan artinya ada transformasi nih dari yang kotor, dari bulunya laler hingga ke lebah gitu. Karena lebah itu salah satu indikator lingkungan. Mereka itu nggak mau di tempat yang kotor, baik air ataupun udaranya. Itu perjalanan cukup panjang. Kita teman-teman di Bandung Bee Sanctuary nggak pengen pesimis gitu. Kita coba pilah dulu waktu itu sampah organik masuk mana, sampah non organik kita kubur lagi untuk menjadi kompos. Ya, jadi sebetulnya yang jadi PR itu adalah pemilahan sampah non organik, sampah non organik betul. Di situ ada batu-batuan, plastik-plastikan, akhirnya udah kita sortir. Nantinya kita planning untuk bikin ekobrik. Oh, ekobrik. Betul. Apa ekobrik Kang? Ya, nanti kita akan bikin ekobrik berdasarkan sampah yang dulu dari sini gitu. Ya. Di sini kita waktu itu kita uruk sedemikian rupa, kita tata, menutupi lahan yang ada, dan di atasnya kita coba suburkan lagi dengan sampah organik tadi, sampai akhirnya sekarang jadi tempat penyemaian berbagai jenis vegetasi. Tuh, untuk pakan lebah tentunya. Iya. Ya. Pakan lebahnya yang kita lihat di belakang ini ya. Betul. Koloni ini. Betul. Jadi lebah itu butuh makanan seperti kita, protein dan karbohidrat dan sebagainya. Jadi nggak cuma lebah itu makan dari bunga-bunga yang cantik-cantik itu, tapi lebah juga makan bunga-bunga salon buah dari pohon. Di sini juga ada alpukat,
Ada kaliandra, ada pohon nangka, ada pohon cempedak juga, sampai ke pohon jambu air dan sebagainya. Banyak ya yang Ya. bisa dipanen di sini, Kang? Betul, jadi memang itu adalah makanan utama lebah, nektar sama polen. Jadi kita coba jaga sebagaimana mungkin, sebaik mungkin, gimana sih lebah itu biar bisa betah di sini gitu. Apakah dari sisi makanan ataupun lingkungan mereka. Jadi kita udah menganggap lebah itu seperti apa ya? Keluarga sendiri. Keluarga sendiri gitu. Bayi-bayi mungil itu, anak-anak mungil itu, Oh, anak-anak gitu anak-anak ya. Oh. lebah kami gitu. Jadi kami sayang sama mereka gitu. Karena lebah itu salah satu polinator sempurna. Banyak yang bilang lebah nggak ada, makanan-makanan hortikultura tuh bakal punah gitu. Karena kebanyakan tanaman hortikultura itu mereka itu bisa memunculkan buah, nggak bisa sendiri, harus ada serangga yang menyempurnakannya dari benang sari ke putik gitu. Kalau bahasa IPA dulu zaman SD seperti itu. Iya, ingat putik ketemu lebah Nah, berbuah. berbuah, nah itu. Panjang ya ceritanya. Betul. Wah, menarik Kang. Terus nih ya teman-teman Walkers, menariknya ketika ngobrol bersama si Akang, ternyata kita dapat fakta kalau ternyata Akang-Akang ini bukan dari expertnya atau ahlinya atau dari para peternak lebah. Mereka tuh latar belakangnya macam-macam. Ini salah satunya adalah latar belakangnya hubungan internasional dari Universitas Pajajaran. Betul. Which is gak nyambung, tapi kok bisa ya? Dan ternyata semuanya pun gak punya background background yang sama, ya nggak sih Kang? Betul. Itu gimana ceritanya Kang? Jadi kalau dirunut satu-satu di sini kita ada berempat timnya. Saya sendiri seperti tadi dari Hubungan Internasional Unpad. Terus ada juga rekan saya Acep juga. Dia masih aktif mahasiswa. Latar belakangnya adalah ilmu kelautan. Wow. Betul. Terus dua lagi tenaga aktivitas lapangan kami, ada Kang Tantan, terus ada Kang Rudi juga yang kena PHK, dulu beliau adalah security. Nah, betul. Jadi kita bareng-bareng dengan berbeda latar belakang ini justru menjadi modal kita gitu untuk memperluas perspektif, untuk memperluas ide kami akan bagaimanakan nih lahan lebah itu berdasarkan ilmu atau pengalaman yang kami punya gitu. Jadi waktu itu kami pikir untuk membuka lahan lebah itu membuka lahan lebah, tapi ternyata banyak hal yang bisa menjadi pelengkap seperti urban farming, urban gardening gitu, dan banyak hal-hal lainnya yang bisa dikolaborasikan gitu dengan lahan budidaya lebah itu sendiri gitu. Wah, menarik Kang. Urban farming pun hasilnya yang ada di depan kita ini ya Kang ya? Betul. Wah, boleh diceritain mungkin Kang? Ini menarik kok Kang. Apa sih ini yang di depan-depan kita ini Kang? Betul. Untuk pertama ini ada honey balls. Honey balls itu adalah produk penganan kue. Kemudian juga ada honey peanut butter juga, ini selai kacang dengan campuran madu. Terus ada juga kita punya yang terbaru nih, yaitu adalah paket menanam biji bunga matahari. Menanam biji bunga matahari. Betul. Wah, menarik ini. Ini kayaknya bakal kita bahas lebih lengkap lagi Harus saat ini. nanti kita virtual tour bareng ya, Kang Betul, ya. betul. Kolaborasi antara Bandung Good Guide dengan Bandung Bee Sanctuary. Sampai saat itu nih teman-teman, pastikan pantengin terus channelnya kita, kepoin terus sampai pada waktunya nanti kita akan informasikan kapan kita bakal urban farming di Bandung Bee Sanctuary. Sampai jumpa teman-teman semua. Bye-bye.